Akhir-akhir ini, jagat dunia maya diramaikan dengan berita demo aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di kanal ini, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang fenomena ini, karena semuanya sudah bisa kamu temukan di media sosial. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang menurutku sangat penting dan perlu kita bahas bersama, yaitu bagaimana seharusnya kita bersikap di media sosial dalam era yang serba daring dan rentan terhadap gempuran misleading, hoax, dan argumen oknum yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini tidak selamanya akan berdampak baik bagi kita sebagai warga Bali dan Indonesia secara umum. Video ini dibuat berdasarkan beberapa keresahanku, karena semakin kesini, media sosial semakin dipenuhi dengan banyak hal yang berpotensi, menyebabkan perpecahan dan misleading bagi masyarakat awam. Baru-baru ini, viral video yang memancing perdebatan publik. Beberapa di antaranya adalah video Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Salsa Erlina, dan banyak lainnya. Lalu, muncul sosok Gusti Ayu Dewi yang berusaha mengajak masyarakat untuk kembali melihat esensi dari semua aksi demo yang sebenarnya dilakukan. Menurut Gusti Ayu Dewi, fokus masyarakat saat ini rentan tergiring kepada hal-hal yang bias, karena beberapa pernyataan publik figur bisa saja tidak sengaja menggiring opini publik. Opini yang tadinya menyuarakan tentang konteks tuntutan yang murni dari rakyat, menjadi sebuah konteks yang bergeser dan malah memberi muatan seolah warga dibuat bertentangan dengan aparat. Hal yang tadinya membahas apa saja yang perlu disuarakan, berubah menjadi siapa melawan siapa. Hal ini tentunya berpotensi menciptakan sebuah situasi baru yang bisa memanas seperti bola api yang liar dan tidak bertuan. Untuk itu, mari bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai video Jerome Pauline. Yuk, kita simak dulu bersama-sama. Tawaran influencer 150 juta baru-baru ini ternyata diduga adalah jebakan dengan niat mengadu domba. Masalahnya pada saat itu ada info yang tersebar yang memviralkan tawaran tersebut dan akhirnya publik marah dengan pemerintah. Padahal setelah di-tracking nomor tersebut oleh Polri, ternyata pemilik nomor ini baru berusia 10 tahun. Jadi ini sebenarnya nomor palsu apa gimana? Jadi ini bukan bener-bener tawaran pada influencer? Iya bener banget Rin. Jadi sempat viral kan beberapa waktu lalu ada salah satu influencer yang tentu saja kita kenal semua dan memviralkan tawaran 150 juta rupiah ini kepada influencer dengan deadline di September ini. Nah ternyata ini menimbulkan perdebatan dan kontroversi bahwa sebenarnya itu bukan benar-benar merupakan tawaran, karena sebenarnya niatnya hanyalah untuk mengadu domba aja. Banyak yang termakan jebakan dari tawaran ini, diduganya seperti itu. Nomor dari pemberi tugas influencer tersebut waktu itu sempat di-tracking oleh bagian dari Mabes Polri dan ternyata ditemukan bahwa nomor ini itu dimiliki oleh seorang anak yang masih berusia 10 tahun dan merupakan seorang wanita. Jadi memang sengaja tujuannya untuk memicu amarah di masyarakat, Ri? Iya, jadi dugaan kuatnya begitu, memang sengaja diberikan kepada influencer besar biar nantinya ada penolakan dan memviralkan tawaran ini, dan disitulah triknya. Ya nantinya orang-orang bakal berpikir bahwa oh ternyata pemerintah itu menggunakan uang masyarakat untuk mengubah narasi dan akhirnya terjadi huru-hara dan kekacauan. Video mengenai viralnya Jerome Pauline yang mengatakan bahwa dia menerima tawaran tersebut sudah tidak bisa ditemukan di akun resminya. Namun, beberapa influencer lain bereaksi terhadap video tersebut. Dan beberapa di antaranya justru mengatakan bahwa mereka ragu pemerintah akan memberikan tawaran dengan cara yang rawan viral. Menurut beberapa orang, cara tersebut malah lebih cocok dianggap sebagai cara untuk memancing sensasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya itu memang dari pemerintah? Atau hoax yang disebarkan oleh beberapa influencer besar yang akhirnya memancing reaksi publik meskipun videonya sudah di take down? Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ini bisa menjadi sumber masalah di masyarakat. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu saat aku pulang kampung, aku tidak sengaja memutar beberapa video yang membahas demo dan ajakan agar demo berjalan damai. Video-video itu mengingatkan untuk boleh menyuarakan aspirasi, tapi jangan sampai rusuh dan menjarah, apalagi sampai ada korban jiwa. Saat menonton video itu, tiba-tiba ada seorang saudara yang berkata, "Coba kamu komentar saja, udah cair bang, 150 jutanya." Dengan nada sedikit curiga. Di sana aku berpikir bahwa apapun yang disampaikan oleh para influencer dengan jutaan pengikut sangatlah berpengaruh di masyarakat. Yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa tahu pasti mana yang benar dan mana yang salah.
Tapi, sikap kita sebagai masyarakat seolah tahu dan hanya menyetujui mana yang ingin kita percaya saja. Fenomena ini disebut bias konfirmasi dalam dunia psikologi. Artinya, adalah kecenderungan manusia untuk lebih mudah menerima dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan atau keinginannya, sambil menolak atau mengabaikan hal-hal yang bertentangan. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi mencari kebenaran secara objektif, melainkan hanya memperkuat apa yang sudah ada di pikirannya. Akibatnya, pola pikir bisa menjadi sempit, karena orang tersebut hanya hidup dalam gelembung keyakinan sendiri, seakan-akan apa yang diyakininya sudah pasti benar, padahal mungkin tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika hal semacam ini tidak kita jadikan pembelajaran, maka aku khawatir pihak luar akan semakin mudah mengadu domba kita sesama warga Bali dan sesama warga Indonesia secara umum. Video ini aku buat untuk tujuan edukasi dan tidak bermaksud menjatuhkan atau membela pihak manapun. Mari kita lanjutkan ke fenomena berikutnya tentang gerakan Brave Pink. Kita simak video berikut. Warganet ramai-ramai ganti foto profil mereka dengan pink dan hijau. Ada apa sebenarnya? Dua warna ini bukan sebatas tren visual, tapi juga dianggap sebagai simbol perlawanan, keberanian, hingga harapan yang lahir dari rentetan peristiwa yang terjadi selama aksi demonstrasi. Lalu, kenapa harus pink dan hijau? Warna pink ini muncul setelah seorang ibu berkerudung menarik perhatian dan menuai pujian di tengah demo di depan Kompleks Parlemen Jakarta. Aksi ikonik seorang ibu berkerudung pink itu diabadikan lewat sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial. Ia berhadapan dengan para aparat hanya bermodal bendera merah putih yang terpasang pada sebilah bambu. Sementara itu, warna hijau terinspirasi warna helm dan sosok Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang meninggal dilindas rantis Brimob. Padahal saat itu Afan tidak sedang ikut aksi, melainkan mengantarkan pesanan makanan ke pelanggan. Warna hijau tersebut identik dengan pakaian ojol di tanah air. Namun warna ini dipilih bukan hanya karena itu, tapi juga bermakna solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan. Gerakan Brave Pink sempat sangat ramai diperbincangkan oleh warganet Indonesia, terutama saat sosok yang dikenal dengan nama Salsa Erlina muncul ke publik. Namun, siapakah Salsa Erlina ini? Berikut adalah video yang kami temukan di media sosial. Salsa Erlina Hutagalung adalah seorang influencer dan diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Aarhus, Denmark. Dia dikenal publik setelah menantang anggota DPR RI Ahmad Sahroni untuk berdebat terkait pernyataannya tentang orang tolol sedunia. Yuk kita bahas profilnya. Salsa adalah founder channel podcast bernama Jadi Dewasa 101. Di podcast ini, dia membahas tips dan trik tumbuh dewasa. Dia juga sering membahas isu sosial, pengembangan diri, hubungan, kesehatan mental, hingga pengelolaan keuangan. Saat ini, Salsa bekerja di Vestas, salah satu perusahaan turbin angin terkemuka di dunia yang berbasis di Denmark. Wow! Sebelum bekerja di Vestas, Salsa pernah bekerja di beberapa perusahaan termasuk Revoyu, Danone, dan sebuah perusahaan di Malaysia bernama iPrice Group. Mengenai latar belakang pendidikannya, Salsa Erlina merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM jurusan Hubungan Internasional. Dia lulus dengan IPK 3,81. Prestasi akademiknya tidak sekedar IPK tinggi. Selama kuliah, dia pernah mendapatkan penghargaan The Most Outstanding Student in UGM pada tahun 2014. Dan namanya juga masuk daftar 10 mahasiswa berprestasi nasional versi Kementerian Pendidikan. Selain itu, dia juga bersinar di bidang debat internasional. Salsa pernah menang debat internasional di Nanyang Technology University. Dia juga pernah mewakili Indonesia hingga babak perempat final kejuaraan debat dunia di Berlin. Tidak heran jika kecakapan berbicaranya memang sangat luar biasa. Selain berprestasi secara akademik, dia juga memiliki kepedulian pada isu kemanusiaan. Pada tahun 2010, Salsa pernah menjadi relawan di Aksi Cepat Tanggap Foundation. Meski kami belum bisa memvalidasi kebenaran isinya secara penuh, tidak berselang lama dari viralnya gerakan ini, mulailah muncul beberapa pembahasan yang mempertanyakan apakah Salsa masih merupakan warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga asing. Menurut warganet, hal ini sangat berpengaruh terhadap hak suara Salsa dan apa tujuannya di balik suara lantangnya. Namun, di video ini, kita akan lebih fokus pada bagaimana seharusnya kita merespons segala informasi yang ada di media sosial saat ini. Mari kita simak sebuah video yang diunggah oleh Roy Sakti sebagai tanggapannya terhadap Salsa Erlina. Akhirnya terkuak ibu-ibu hijab pink yang dijadikan simbol dari perjuangan kita ganti profil pink semua. Terkuaknya adalah dari akun ponakannya, ya.
Jadi ibu-ibunya adalah ada orang yang berkebutuhan khusus ya. Jadi hati-hati. Dan ponakannya ini adalah anggota Polri juga. Itulah kenapa kalau kita lihat ya mungkin ibu-ibu teriak-teriak gitu sama Polri. Lagi bu. Muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Iya bu, ketemu. Lagi Dibiarin ya, udah tahu nih, ini orang udah nggak bener dan ini udah dipastikan, difikskan seperti ini kawan-kawan. Nggak ada dia mah. kok RT? Kalau ada pasti dia udah keluar. Jangan saya. Ya gitu. Kalau ada anak pasti. Jangan bude, jangan gitu ya. Kalau Kalau ada anak pasti udah gitu dulu. Kalau saya jangan katanya gitu. Kalau ada anas mah, mundur dia. kalau ada anas mah diuberin ini. Enggak bakalan. Diuber. Untung nggak ketemu. Uber tak gue tang. Untung nggak ketemu. Rezeki saya. Jadi, nah, yang gue sayangkan adalah Erwina ya kan, gue udah post, gue udah tag, ya bilang ini AI, padahal beneran kok, ya kan. Dan problemnya adalah tidak di take down di story-nya, dibiarin begitu aja, pura-pura nggak ngerti, nggak jelas, karena gue yakin pasti banyak yang nge-tag ya. Artinya siapa yang tone deaf? Tinggal minta maaf aja gampang kok. Jangan menodai reputasimu, bela kita ini, apalagi kemarin ketika berhadapan dengan Saroni. Jangan sampai hanya gara-gara bebal begini reputasimu jadi hancur. Tinggal minta maaf aja, salah nggak apa-apa. Namanya manusia juga salah gitu loh. Emang kalau juara debat tuh harus semua bener kan? Ya nggak juga. Dari sini kita tahu bahwa informasi di media sosial sangat simpang siur. Entah mana yang harus kita percaya. Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, marilah kita lebih bijak dalam bermedia sosial dan jangan sembarangan menghakimi orang lain dalam situasi apapun. Kita perlu bersama-sama mencoba untuk lebih dewasa dan mengutamakan kedamaian serta cara-cara yang baik dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak lain. Selanjutnya, mari kita simak beberapa informasi berikut mengenai viralnya Ferry Irwandi dan tanggapan beberapa orang terhadap apa yang Ferry Irwandi sampaikan mengenai pandangannya terhadap demo yang terjadi. Kita udah bikin ya Pak? Lu mau dibacain dulu gak? Sebelum kita bacain, kita nonton video. Oh, nontonin dulu. Yang viral dari Gusti Ayu. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Kapolri, ikut musuh di Palembang. Yo, sampai 5 TNI ini kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway. Oke. Tadi kita udah lihat di video ini rame banget di Instagramnya Gusti ya. Tiba-tiba kaget tuh rame gitu. Waktu melihat video itu, kok ada ketidaksesuaian? Disinformasi kan berarti? Disinformasi. Ada disinformasi kan? Ketidaksesuaian antara... ada disinformasi di situ. Pasti, karena kan video yang diputar mengatakan apa, kemudian ditekankan oleh dia, kata-kata yang tidak ada dalam video itu diucapkan oleh dia, tapi yang membuat saya gelisah itu nggak ada yang meng-counter. Framing-framing seperti ini tuh loh yang membuat kondisi masyarakat gitu. Makin panas dan bergeser dari yang memperjuangkan undang-undang perampasan aset, memperjuangkan akhirnya menjadi dari yang apa ke siapa. Dari yang apa itu adalah tuntutan kita. Siapa itu adalah aparat versus rakyat. Loh kenapa dibenturin? Jadi Gusti concernnya di situ. Jangan sampai ini terus jadi polarisasi antara masyarakat dengan TNI Polri gitu. Ya karena itu kan akhirnya menjadi hal yang tidak kondusif ya. Maksudnya kalau can you imagine kalau kita hidup di negara yang nggak ada polisi, nggak ada TNI, nggak ada polisi deh, lu digaplok orang, lu gimana? Lu mau lapor siapa? Ya kan? Terus negara tanpa TNI. Kalau kita diserang negara lain, Indonesia ini cakep nih, sumber daya alam banyak, gua ambil aja, gitu. Nggak ada TNI, kita nggak ada pertahanan gitu. Nah kalau ngomong masalah, oh Polri begini, TNI gitu, kita ngomong oknum. Mana yang nggak ada oknum? Sekolah ada oknum, pesantren ada, gereja ada, apalagi kampus, ya semua institusi itu ada oknum. Cuman jangan digeser akhirnya menjadi bubarkan Polri, bubarkan dibubar-bubarkan semua jadi apa? Dan yang gue juga concern adalah ini kan kita mau yang dituntut apa sih sebetulnya? Aspirasinya adalah supaya ya DPR yang kemarin sudah disorot itu diperbaiki, gitu kan? Wakil rakyat itu memang mewakili kita. Tapi kalau misalnya semua dibubarkan, itu kan bukan lagi reformasi, itu jadi revolusi.
Dan revolusi dan antara revolusi dan reformasi itu beda jauh. Reformasi kita memperbaiki secara bertahap. Tapi revolusi bongkar total. Butuh darah dan bayangin masa Polri dibubarin, TNI dibubarin, DPR dibubarin, terus kita mau jadi hutan rimba. Siapa yang menang, siapa yang bertahan? Hukum rimba. Apakah mau 270 juta penduduk loh? Indonesia bukan Jakarta doang. Di tengah derasnya informasi dan perbedaan pendapat di media sosial, sangat penting bagi kita untuk selalu mengedepankan persatuan dan sikap suportif dibandingkan arogansi atau ego. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita praktikkan sebelum membagikan atau berkomentar. Luangkan waktu sejenak untuk memverifikasi kebenaran informasi. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah informasi ini valid? Apakah ini akan membawa manfaat atau justru memecah belah? Sikap ini akan membantu kita untuk tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax atau informasi menyesatkan. Hargai perbedaan sudut pandang. Setiap orang memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda. Alih-alih langsung menghakimi atau menyerang, cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Diskusi yang sehat bertujuan untuk saling belajar, bukan untuk saling menjatuhkan. Fokus pada solusi, bukan masalah. Daripada terus berdebat tentang siapa yang salah, mari kita alihkan energi untuk mencari solusi bersama. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, mengajak dialog konstruktif, dan mendukung inisiatif yang membangun. Jadilah bagian dari kedamaian. Ingatlah bahwa komentar atau unggahan kita bisa memiliki dampak besar. Pilihlah kata-kata yang menyejukkan, bukan memprovokasi. Ketika kita melihat orang lain bersikap arogan, respon terbaik adalah dengan menunjukkan sikap suportif dan damai. Mengutamakan persatuan bukan berarti kita harus bungkam terhadap ketidakadilan, melainkan memilih cara yang bijaksana dan beradab dalam menyuarakan aspirasi. Dengan begitu, kita bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Sekali lagi, video ini dibuat untuk tujuan edukasi bahwa media sosial bukanlah tempat terbaik untuk kita meletakkan sepenuhnya kepercayaan terhadap sesuatu. Bisakah kamu bayangkan jika kamu hanya mendengar semua video tadi dari salah satu pihak saja? Kira-kira apa yang akan kamu pikirkan tentang situasi yang ada? Di sini saya tidak mengatakan mana pihak yang benar dan mana yang salah. Sekali lagi, bukan kemampuan saya untuk menentukan benar dan salah. Namun, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih bijak dan tidak mudah tersulut emosi oleh semua postingan yang ada di media sosial. Jika kita tidak bisa membantu dalam mengatasi masalah, minimal jangan menjadi orang yang ikut memperkeruh situasi. Semoga apa yang kita bahas bersama dalam video ini bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan ragu untuk like dan bagikan kepada semua orang yang mungkin membutuhkannya. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Bali untuk Indonesia.